ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini kita melanjutkan lagi belajar kita ya. Kita masih mengidentifikasi suatu kata dalam Al-Quran. Apakah kata tersebut termasuk dalam fiil isim ataupun huruf. Kemudian kita juga nanti mempelajari misalnya kalau isim tersebut mu'rab itu termasuk dari isim 9 yang mana ya. Artinya dari isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim mankus, isim maksur atau isim layan sorif. Nah, itu kalau untuk yang mu'rab. Adapun nanti jika kita berjumpa dengan isim yang mabni, kita bisa mengetahui itu isim mabni bagian mana ya. Apakah dia termasuk dari isim dhamir atau isim yang dilekati oleh alif lam atau termasuk dari isim domir, isim mausul, isim isaroh, kemudian isim apa lagi Umahat? Isim yang mabni? Mabni apa ya? Istifham. Mau domir, mausul, isim isaroh, isim syarf, satu lagi apa? Istifham. Isim istifham, ya isim istifham. Nah ya, jadi kita harus tahu dari macam-macam huruf itu, macam-macam dari isim tersebut. Kemudian kita juga mengetahui huruf. Nah, selama ini yang kita pelajari masih huruf huruf jar ya, huruf atau huruf ma'ani yang memiliki makna seperti huruf jar atau huruf sumpah ya. Kalau huruf sumpah itu terdiri dari apa aja? Huruf sumpah ada al-ba'u, al-wawu atau at-ta'u ya. Wawu, ba dan ta. Misalnya tallahi, billahi dan apa tadi? Wawu, ba, ta ya. Billahi, tallahi, wallahi ya. Ada tiga itu. Nah, kalau huruf sumpah berarti dia disandingkan dengan lafadz Allah ya, ketika manusia yang berbicara, tapi ketika Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Misalnya wasyamsi ya, Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, wal asri. Nah, ketika kita menjumpai suatu isim yang mana dia berharokat kasroh dan di depannya ada tiga huruf tersebut, wawu, ba, dan ta ya, maka itu disebut dengan huruf qasam atau huruf-huruf sumpah. Baik, semoga bisa dipahami sampai sini ya penjelasan singkatnya. Kita masuk ke ayat berapa? 2 ya? Ayat 2 berarti sekarang Ustazah. Baik ya. Di sini kita masih di surat Al-Fil. Al-Fil ya, surat Makkiyah. Yang mana surat Makkiyah itu maknanya apa Umahat? Ada yang tahu? Yang pendek-pendek ya Ustazah, yang diturunkan di Mekah. Ya, bukan yang diturunkan di Mekah ya, tapi surat yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu disebut surat Makkiyah. Nah, ya karena nanti ada surat yang diturunkan di Madinah, tapi dia termasuk kebalikannya ya. Jadi tidak semua surat yang surat Makkiyah itu surat diturunkan di mana? Di Mekah ya. Jadi yang betul itu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Nah, baik. Ya, kita baca yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Alam. Di sini kita nanti masuk kepada pembahasan penjazm, yaitu huruf yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya itu majzum. Ya, di sini ada kata alam. Alam. Nah, ini namanya adalah huruf penjazm. Ya. Huruf Bukankah? apa saja? Seperti penjazm. Yang mensukunkan, yang mensukunkan ya Ustazah. Betul. Ya, jazm itu identik dengan sukun dan penggantinya. Oh, penggantinya. Nanti ketika kita masuk pada pembahasan fiil yang
majzum ya, itu nanti ada 3 dari tingkatan fi'il mudhari. Kita sudah membahas belum ya, Ummahat, macam-macam fi'il mudhari Belum, ada apa aja? Ustazah. Sudah. Belum, kan harus tadinya kata Ustazah akan ini. PL ya. Pembahasan PIL kita belum masuk Ustazah. Oh ya, berarti masih di isim ya. Taib. Nah, di sini karena kita masuk di sini dijelaskan sedikit-sedikit ya, biar nanti kalau masuk kaidahnya itu sudah ada gambaran. Taib. Baik. Nah, Iya. di sini apabila kita melihat ada suatu kata, ya ini bukan isim tapi kata, namun sebelumnya ada huruf seperti ini ya, alam, alama, lam, la, ya. Nah, ini kata setelahnya itu disebut dengan fi'il mudhari. Ya, yaj'al. Yaj'al. Yaj'alna. Di sini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini yaj'al ya. Artinya dia telah menjadikan. Dia telah menjadikan. Terus kemudian disebut fi'il mudhari karena ciri-cirinya ada huruf ya mudharaah di depannya. Ya, ini namanya huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada huruf ya, kemudian huruf nun, hamzah, dan ta, ya. Atau bisa disingkat dengan Anita. Anita. Gimana kalau mau bersihkan? Dibersihkan pakai itu semuanya. Coba bentar. Oh, subhanallah. Berarti harus satu-satu ya. Nah, sebentar. Ada hamzah, kemudian nun, ya, dan ta. Ya. Anita. Nah, ya ini hamzahnya berharokat fathah, nunnya fathah, ya-nya juga fathah, ta-nya juga fathah. Itu kalau fi'il mudhari'nya nanti fi'il mudhari maklum, ya, bukan majhul. Anita, ya. Di sini kita lihat berarti di sini akar katanya apa? Akar katanya adalah ja'ala. Ya, ja'ala ya. Jim sebagai di sini fi'ilnya. Kemudian ain sebagai ain fi'ilnya. Lamnya sebagai lam fi'ilnya. Nah, ini ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Fi'il madhinya yaj'al itu apa? Ja'ala. Berarti wazannya fa'ala. Ya, wazannya fa'ala. Yaj'al berarti di sini adalah yaf'al, yaf'alu. Seperti itu. Kenapa dia sukun ya? Sukun juga merupakan salah satu dari ciri fi'il. Ya, karena kalau isim itu tidak pernah sukun di akhirnya. Ya. Nah, iya seperti itu. Jadi, yang sukun atau majzum. Ya, ini hanya terjadi pada apa? Pada fi'il. Jadi kalau fi'il itu perubahannya ada 3. Ada Marfu. Mumtaz. Bentar. Marfu, mansub, majzum, majzum. Siapa pesan? Yang ntar siapa? Haji. Ya, baik. Sini ya. Jadi fi'il itu perubahannya ada 3. Marfu yang pertama, kemudian mansub, yang terakhir adalah majzum. Ya, majzum. Nah, kebalikannya kalau isim
Itu perubahannya juga ada 3. Sama dengan fi'il perubahan. Marfu, kemudian mansub, dan majrur. Majrur. Nah, ini perbedaannya fi'il dan isim. Kalau di fi'il ada majzum berarti di fi'il tidak ada majrur. Sebaliknya, jika isim itu ada majrurnya, maka di fi'il itu di isim tidak ada majzumnya. Sampai sini bisa dipahami Ummahat sebelum kita kembali ke sini. Insya Allah. Insya Allah ya, kita kembali ke sini. Nah, yaj'al tadi apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kategori fi'il mudhari yang sahihul akhir. Ya, sahihul akhir. Kenapa dikatakan sahihul akhir? Karena fi'il mudhari ini tidak bersambung atau tidak diakhiri dengan huruf illah. Huruf illah apa aja, Ummahat? Ada yang masih ingat huruf illah? Huruf jelek ya, Ustaz? Huruf jelek ya? Ya, huruf sakit. Atau huruf apa? Huruf mat. Temat. Ada berapa? Ada 3. Nah, ada 3 ya, huruf illat. Ilat. Ya, huruf illat. Ada 3, yakni alif, ya, alif, kemudian ya, dan satu lagi apa? Waw. Ya. Wow. Nah, di sini alif berarti sukun, ya. Nah, kemudian karena dia ya dan waw ini juga sukun, ya, semuanya tandanya adalah sukun. Nah, fi'il mudhari sahihul akhir itu dia yang tidak ada huruf ilahnya. Jadi kalau yaj'al tadi wazannya adalah yaf'al, ya, yaf'al, maka di sini dia tidak ada huruf ilah, maka dikatakan fi'il mudhari sahihul akhir, dan dia tidak juga bersambung dengan domir rafa apapun. Misalnya yang menunjukkan 2 orang, ya yaj'al itu kan artinya dia 1 orang sedang melakukan atau menjadikan, ya. Nah, kalau 2 orang berarti apa? Yaj'alani. Ya. Nah, itu yaj'alani, terus kemudian kalau mereka menjadikan Waja'alna. yaj'aluna. Yaj'aluna. Nah, terus kemudian kalau dia seorang perempuan menjadikan berarti taj'alu. Nah, pakai ta ya. Nah, taj'alu. Nah, kemudian kalau mereka 2 orang perempuan menjadikan berarti sama dengan yang yaj'alani. Oh, yaj'alani. Iya. Terus kemudian kalau mereka banyak perempuan menjadikan apa? Yaj'al. Nah, yaj'alna. Kalau kamu seorang laki-laki menjadikan artinya apa? Taj'al. Ya, nah sebentar. Sebelum lanjut kita kembali ke sini dulu ya. Jadi Ummahat untuk mengingat wazan fi'il mudhari itu yang domirnya itu huwa, huma, hum, atau hiya, huma, hunna, atau anta, antuma, antum, atau anti, antuma, antunna, atau ana, nahnu, seperti ini ya. Untuk 3 domir pertama. 3 domir pertama. Artinya di sini siapa kalau 3 domir pertama itu kalau dalam urutannya tasrif lugawi? 3 domir pertama. Yang goib. Anti. Goib. Bukan. Goib itu tidak kata hadir. ganti orang ketiga. Laki-laki, mudzakkar. Oh iya. Apa? 3 domir pertama goib kata ganti orang ketiga. Nahnu ya. Bukan, Umi, itu mutakallim. Wa huma hum. Iya, jadi ini titik fokusnya yang kita nanti biar nggak bingung. Huwa, huma, hum. Nah,
huwa, huma, hum. Ya. Nah, di sini kita lihat 3 domir pertama goib. Kata ganti KG. Di sini kata ganti orang ketiga ya. Anak ini biar nggak bingung. Kata Ganti ganti orang ketiga. Orang ketiga. Muzakkar. Berarti apa? Laki? laki-laki. Laki-laki. Nah, di sini berarti kita fokus langsung yang pertama kita ingat itu huwa, huma, hum. Ya. Sampai sini bisa sambil dinalar? Bisa? Insyaallah. Nah, kita lanjut. Kalau sudah bisa, ya memahami ini dulu. Huwa, huma, hum berarti itu 3 domir pertama goib. Kata ganti orang Tiga. ketiga. Taib. Huma, hum sudah. Nah, di sini jika dia kembalinya ke ini ya, domir pertama tadi. Jika dia fi'il mudhari, maka huruf mudhorah tadi apa Umahat? Mudah apa? Yang Huruf tadi mudhorah. Itu yang ya nun. fiil sore. Nah, huruf mudhorahnya. Huruf mudhorah tadi apa? Ayo. Anita. Iya, Anita. Anita ya. Nah, maka kita perhatikan. Jika fiil mudhari'nya, sebentar, ini bisa dipahami nggak? Jika dia, maksudnya domir ini ya, jika 3 domir ini, fiil mudhari'nya itu, nggak gini. Fiil mudhari' untuk ketiga domir di atas, maka huruf mudhari'ahnya adalah ya. Sampai sini bisa dipahami kata-katanya atau bingung? Iya. Bisa? Bisa, insyaallah bisa. Nah, terus kita lanjutkan ya. Anda kasih contoh biar makin memahami penjelasannya. Kita lihat kata yaj'al di dalam surat Al-Fil tadi. Al-Fil. Yaj'al. Ya. Yaj'al bimakna, yaj'al itu maknanya adalah dia seorang laki-laki telah atau sedang melakukan ya. Karena di sini ada alam berarti menjadikan ini bermakna kemarin atau madhi. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita tulis lagi ya. Yaj'al. Ini konsen ya, Umahat ya. Yaj'al. Yaj'al di sini kan dia sukun ya karena ada alam. Nah, di sini kita kasih domah kita kembalikan karena tidak ada alamnya. Yaj'alu. Ya, yaj'alu. Nah, yaj'alu ini domirnya apa? Ya, bukan. Huwa. Yaj'alu. Ayo. Iya, huwa, Umahat. Huwa ya. Huwa. Yaj'alu. Sahih. Huwa yaj'alu. Baik, sampai sini bisa dipahami kata ini. Huwa yaj'alu. Nah, jadi kita tadi kan masih bahasnya itu di sini. Huruf ilat itu ada 3 ya, alif, ya, waw. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan sebentar. Ini tadi fiil ya, fiil mudhari. Nah, kasih spasi. Fiil mudhari. Atau lihat mau keluar mau pakai baju segala macam. Nah, baik. Fiil mudhari 3 domir pertama itu adalah goib. 3 domir pertama itu namanya goib ya, goib atau kata ganti orang ketiga. Untuk apa? Untuk muzakkar. Di sini ada apa? Ada huwa, huma, hum. Nah, fiil mudhari untuk ketiga domir di atas. Maka huruf mudhari'ahnya adalah ya. Ya, maksudnya maksudnya fiil mudhari untuk ketiga domir di atas itu domir ini ya, Umahat ya, huwa, huma, hum. Bisa dipahami? Insyaallah. Maka huruf mudhari'ahnya itu ya, huruf mudhari' tadi apa? Huruf yang terletak di awal fiil mudhari. Ciri-ciri. Ya. Contohnya yaj'alu. Nah, di sini ya-nya di sini ini namanya huruf mudhari'ah. Namanya huruf mudhari'ah.
Mana ini saya mau kasih warna. Hmm. Nah, Jangan nanti diambil uang masih ya jalu ini namanya fiil mudhari domirnya huwa. Huwa jalu. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, sekarang yang kedua ada kata huma. Huma. Huma berarti di sini wazannya adalah yaf'alani. Kasih sa itu nak. Berarti yaj'alani. Nah, itu tuh rencana aku mau masukin ke itu. Untuk tahun depan lagi kalau ada duit. Bu Iya, Arya main game dong. itu suaranya sudah. Suara Bu Arya. Yaj'alani ya. Huma yaj'alani. Satu lagi sekarang. Hum. Berarti ya, hum. Berarti kalau hum di sini fiilnya menjadi yaj'aluna. Hum Yaj'aluna. hum yaj'aluna. Yaj'alu kurang wawunya. Yaj'aluna. Nah, di sini wawunya sukun. Hum yaj'aluna. Yaj'aluna huwa yaj'alu huma yaj'alani hum yaj'aluna. Sampai sini bisa dipahami Ummahat. Nah, di sini Ana tambahkan lagi ya wazannya. Kalau wazan kemarin timbangan kita kemarin untuk fi'il mudhari masih ingat yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Masih ingat? Umi semuanya? Atas udah lupa. Yaf'ulu, yaf'ulani, Itu wazan atau timbangan untuk fi'il mudhari ya. Yaf'alu. Nah, ditasrif atau dimasukkan ke timbangan sini. Yaf'alu. Yaj'alu. Yaf'alani. Yaj'alani. Yaf'aluna. Yaj'aluna. Taib, jika ketemu dengan huruf atau kata, Ana ulang lagi, jika ketemu dengan kata seperti ini, yang di depannya ada huruf ya mudhora'ahnya, ya, maka di sini pasti untuk domir muzakkar. Tapi nanti ada lagi untuk ghaibnya, untuk mu'anasnya. Yang penting sampai sini aja dulu deh, bisa dipahami Ummahat. Kalau huwa itu yaj'aluna. Huma yaj'alani. Hum yaj'aluna. Huma yaj'alani berarti di sini menunjukkan alifnya itu huma. Ada dua orang laki-laki. Kalau yaj'aluna, wawunya di sini menunjukkan hum. Banyak laki-laki. Baik, kita kembali ke sini ya. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Berarti di sini yaj'al itu dhamirnya untuk dhamir huwa, huma atau hum, Ummahat. Yaj'alu. Huwa. Huwa. Iya, mumtaz ya. Huwa. Kenapa dia sukun? Karena ada huruf alam. Ya, ada huruf penafi istifham alam. Tapi dia juga sebagai nafi, pertanyaan dan nafi. Alam yaj'al. Baik, berarti di sini fi'il mudhari'nya fi'il mudhari yang berubah-ubah. Dia bisa berubah-ubah ya. Bisa yaj'alu, bisa yaj'ala, bisa yaj'al. Nah, di sini berarti fi'il mudhari'nya mu'rab dan majzum. Mu'rab dia majzum. Tanda jazmnya adalah dengan sukun. Jadi kalau jazm itu identik dengan sukun. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi yaj'al kesimpulannya yaj'al itu adalah fi'il mudhari.
Bagaimana kita tahu kalau itu fi'il mudhari? Yang pertama, karena diawali oleh huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ahnya? Huruf mudhoro'ahnya adalah huruf ya. Yang kedua, dia tandanya sukun di akhir katanya. Karena kalau isim dia tidak pernah Mengenal sukun. sukun, ya, kebalikannya. Sampai sini bisa dipahami untuk kata yaj'al. Berarti kalau alam tadi huruf, ya, kalau yaj'al fi'il mudhari. Ya, terus kemudian keterangannya atau penjelasannya seperti yang tadi kita bilang, di sini termasuk fi'il mudhari sahihul akhir. Yang dia tidak ada huruf akhir, huruf ilahnya, ya. Dia hurufnya adalah huruf sahih. Tadi alam huruf atau isim Alam huruf. pertanyaan. Iya, alam itu termasuk dari huruf penjazm, Umi. Huruf penjazm. Oh, huruf penjazm. Nah, Oh, huruf yang membuat fi'il itu menjadi jazm gitu. betul. Nah, Cirinya huruf majazum apa Ustazah? Itu sukun ya Ustazah? cirinya Heeh. tidak hanya nanti ada yang tidak sukun, Umi. Oh, La, seperti la. Tapi kalau la itu sukun juga sih, kebanyakan sukun. Nanti itu masuk kepada adawatul jazimat atau huruf-huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu majzum. Ya, insya Allah nanti kita bahas sampai situ. Nah, di sini sampai sini materinya kita cukupkan dulu materinya ya. Nah, sekarang kita praktek. Yang penting di sini sudah bisa dipahami ya, Umi ya. Alam yaz'al. Insya Allah. Ya, jadi pertama kali dari yaz'al itu aslinya ja'ala. Ja'ala. Betul. Ja'ala itu sebagai fi'il apa? Fi'il madi. Mumtaz. Terus Ja'ala ya. berubah Ja'ala. menjadi fi'il madi, fi'il mudhari jadi yaz'alu. Yaz'alu. Ja'ala yaj'alu. Fa'ala yaf'alu. Nah, Menjadi sukun atau jazm karena ada huruf alamnya depannya. Alam mumtaz. Iya, betul Umi. Nah, mumtazah. Jadi Baik. alam itu merupakan huruf yang menjazmkan isim fi'il madi. Fi'il mudhari. Mudhari. Oh ya. Yang menjazmkan. Iya, yang menjazmkan. Ya, di sini yang pertama ini hamzahnya ya, ini adalah huruf istifham. Oh ya. Jadi dua huruf ya Ustaz ya? Iya, tapi kalau nanti masuk kepada awamil penjazm atau huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari itu dijadikan satu alam di sini. Oh gitu Ya. Terus sedang lamnya ini adalah huruf nafi. Nafi itu menafikan, menafikan. Menidakkan. Nafi. Oh, jadi kalau A sendiri pertanyaan isim istifham, lam itu menjazmkan. Betul, iya. Betul. Tapi nanti kalau di adawatul jazimah itu alam itu satu rangkaian. Ada lam, alam, alama. Ada 3 itu hurufnya yang sama. Taib, ada lagi yang mau memungkinkan pemahamannya? Silakan seperti Umi tadi itu bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin ya Allah, amin. Ada lagi Mahat? Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut kepada kata kaidahum. Ya, kaidahum. Di sini ada berapa? 2 kata. Yang pertama kaida, kemudian yang kedua adalah domir ya. Kaida, ya, kaida maknanya apa? Tipu daya. tipu daya. Nah, di sini kaida termasuk isim yang apa? Kalau tandanya fathah Ummahat? Apa?
Kalau tanda fathah berarti isimnya isim apa? Isim mansub. Mansub. Ya, jadi kalau fathah itu kita langsung ingatnya langsung oh ini berarti mansub. Kalau kasrah oh majrur. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kalau dhamma oh marfu. Nah, seperti itu untuk memudahkan. Ya, di sini mansub. Berarti di sini isimnya isim mu'rab ya. Kemudian di sini ada domir hum. Domir hum itu termasuk isim mabni atau mu'rab? Murab ya. Musim kebalikannya ini Mabni. mabni. Iya, Mabni. termasuk dari isim mabni. Ya, tidak bisa berubah. Ya, ketika dia sebagai misalnya domir munfasil yang berdiri sendiri tetap hum. Dia tidak pernah him. Pernah him jika diawali huruf jar, ya. Tetapi itu bukan suatu yang mu'rab, tapi karena harokat yang menyesuaikan isim sebelumnya. Karena isim sebelumnya biasanya kasroh, misalnya fi him, nggak mungkin jadi fi hum ya, atau fi ham. Nah, seperti itu. Jadi kalau fi him, himnya, domir him, itu awalnya hum, dia tetap apa namanya mabni karena kasrohnya tadi adalah penyesuaian harokat atau harokat munasibah seperti itu. Berarti di sini domirnya adalah isim yang mabni, tanda mabninya dengan sukun. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada kata fi. Siapa ini? Huruf jar. Fitadlilin. Fi termasuk apa? Fi huruf Huruf. huruf Iya, yes. Kalau huruf itu dia mabni atau mu'rab? Mahat. mabni tetap. Mabni. Mumtazah. Tanda mabninya dengan apa kalau di sini? Fi Kasrah. Kasroh dengan sukun. Ini yang dilihat ya. Huruf terakhirnya itu ada ya-nya, Umahat. Ya, bukan di huruf fa-nya, tapi kita lihat Afan. Kita lihat huruf terakhirnya apa? Di sini ada ya, maka huruf terakhirnya ya. Nah, di sini ya-nya tidak berharokat, berarti di sini mabni di atas sukun atau tanda mabninya adalah sukun. Nah, jadi dilihat dulu huruf terakhir dari bangunan kata tersebut apa? Ya, jadi bukan huruf yang berharokat saja yang dilihat, tapi huruf terakhirnya. Nah, karena di sini kasroh itu anaknya ya, berarti di sini adalah ya sukun. Bisa dipahami ya? Kemudian kata berikutnya ada tadlil. Sebelum kita praktek perorangan ini kita jamai dulu. Tadlil termasuk apa ini? Isim, fi'il atau huruf? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il? Tanwin. Bukan. Dan diawali dengan huruf jar. Nah, fi'il atau isim? Iya benar. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab fi'il? Isim. Isim ya Ustazah, isim mudhari. Ada Isim. huruf. Ada Hurufnya Anita. saja otak sama ini berubah. Ada taknya. Ya, ada Anita ya Ustazah. Perbedaan pendapat di antara para ustazat, Masya Allah. Sudah lansia. Masya Allah, Mbak Saumi. Yang penting kita istiqomah semangat untuk apa namanya? Isim dengan tanda jar, huruf jar. Isim. Ya, belakangnya dengan tanwin, kasroh. Iya. Jadi jangan terkecoh dengan huruf tak di sini ya. Iya betul. Kita harus tengok lagi, kita harus lihat lagi. Huruf sesudah atau kata sesudahnya, kata sebelumnya atau tanda akhir dari kata tersebut itu apa? Iya. Kalau diawali oleh huruf jar, berarti otomatis kata setelahnya adalah
Isim. Isim. Terus kemudian kita lihat Jadi, lagi, oh ini kasroh, berarti nggak mungkin fiil ya. Berarti ini tadli adalah, satu kata saja ya. Tadli itu satu kata ya. tablil itu satu Satu kata, kata. tablilun. Ya, Tadlilun. tablilun, Sia-sia, tadliat. sia-sia. Sia-sia. Ya. Nah, di sini tablil itu berarti isim ya. Nah, di sini Iya. isimnya mu'rab atau mabni? Aduh, ini ya nih. Lihat kamus dulu. Mu'rab berubah-ubah ya Ustazah? Mu'rab kali ya Ustazah. Berubah-ubah. Karena berubah. Harus yakin mu'rab ustazah gitu kan. Nah, insyaallah. Betul. Kalau mu'rab jawabannya betul. Jadi tadlilin, tadlilun, tadlilan. Nah, dia bisa Berarti kan berubah. mu'rab berubah-ubah. Iya, Mumtaz. Jadi kalau kita lihat kalau ada kasrah pasti dia berubah-ubah. Majrur kan? Majrur pasti ada marfu dan temannya dan temannya Saiti lagi apa? Mansub. Mansub. Nah, berarti di sini tablil itu adalah isim yang majrur. Berarti dia kategori isim yang mu'rab. Dengan tandanya kasroh tanwin. Iya, kasroh aja cukup Umi, ya. Oh, Nggak usah dikasih tanwin nggak apa-apa. Jadi kelihatan kasroh, boleh kasroh saja atau kasroh tanwin atau kasroh tain. Nah, barakallahu fiik. Taib, kita sekarang praktek perorangan, ya. Setelah dijelaskan, kita praktek perorangan. Silakan nomor 1 siapa? Saya Ustazah. Iya, Umi Nafi, silakan. Kata wa ar-rosala. Ada berapa kata di sini? 2. Ada 2. Sebutkan Umi kata apa saja? Wa Mumtaz. Wa. Terus? arsala. Arsala. Nah, iya. Wanya ini disebut apa di sini? Wanya artinya dan dia mengirimkan. Dan fiil ya Ustazah. Wa? Jar. Wa? Huruf. Berarti di sini kalau dia bukan kasrah bukan huruf jar, tapi apa? Disebut huruf aja nggak apa-apa. Namanya nanti kalau kita pada belajar itu ada huruf atof. Jadi huruf itu ada banyak ya. Ada huruf jar. Huruf jar itu yang menjadikan isim setelahnya majrur. Ada huruf atof. Huruf atof itu kata sambung. Ya, yang menyambungkan kata sebelum dan sesudahnya. Terus kemudian nanti ada huruf yang menasabkan fi'il. Ada huruf yang menjazmkan fi'il. Ya, nah sebetulnya di sini wa itu namanya huruf atof. Kalau dia di sini huruf jar atau huruf sumpah, berarti kata setelahnya kasroh. Iya. Nah, bisa dipahami? Nah, ketika di sini kata setelahnya tidak berharokat kasroh, berarti di sini bukan huruf jar. Iya, jadi bukan huruf jar. Di sini huruf itu atau huruf atof ya. Di sini mabni atau murab kalau huruf ini. Mabni. Mabni. Iya, mabni ya. Tanda mabninya dengan Fathah. Mabni dengan fathah. Mabni. Nah, kemudian arsala. Arsala fiil Ustazah. Arsala fiil. Ahsan, fiil apa Umi? Fiil madhi, mudhari atau amr? Amar. Fiil? Nggak bisa berubah-ubah ya. Arsala. Arsala dia masuknya fiil apa? Tidak bisa berubah. Fiil yang Kalau mudhari berubah. Berarti fiil mufrad. Fiil mufrad. kalau fiil itu tidak ada mufrad. Yang mufrad itu isim. Afan. Ya. Jadi di sini adalah fiil madhi. Oh, fiil madhi. Nah, fiil madhi. Wazannya atau timbangannya adalah af'ala. Afala. Gimana ya? Alan. Afal. Gubernur tadi kan?
Ya, af'ala. Naam. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Af'ala. Arsala. Jadi sesuai. Hamzah di ini sebagai hamzahnya tetap hamzah karena dia termasuk tambahan. Fi'il madhi yang sulasi yang tambahan dengan satu huruf, fi'il mazid satu huruf, afan. Kemudian ro-nya sebagai fi'il, sinnya sebagai ain fi'il, lamnya sebagai lam fi'il, ya. Af'ala arsala. Arsala af'ala. Taib. Nah, untuk fi'il madhi dia selalu mabni, artinya dia tidak berubah-ubah. Nah, maka kita lihat tanda akhir dari kata tersebut apa? Jika tanda fathah berarti di sini mabni tandanya Fathah. mabni tandanya fathah mumtaz. Nah, di sini sama seperti tadi yang kita bahas ya, ja'alu. Di sini arsala yursilu. Arsala di sini fi'il madhinya. Nah, di sini dia domirnya adalah huwa. Ya, huwa arsala. Kemudian huma arsala panjang. Hum arsalu. Ini agak susah ya kalau nggak ada. Hum arsaluna. iya, mumtaz, Masya Allah. Arsalu. Nah, ini untuk tasrifan fi'il madhi domir huwa huma hum. Jadi huwa arsala, huma arsala ada alifnya karena dua orang. Kemudian hum arsalu ada wawunya karena domirnya adalah hum. Mereka. Mereka. Sampai sini bisa dipahami Umi Novi? Insya Allah Ustazah sambil Masya belajar. Allah. Ya. Iya lah, Mbak. Nanti kalau dalam Al-Quran ini kayak kata-katanya itu berulang terus. Jadi Iya, semakin kita nanti melewati, nanti kita mengulang lagi. Iya, Gitu ya, Umi ya? Iya saja. Barakallahu fiik. Baik, lanjutnya Umi Sri, silahkan. Saja. Wah, iya. Ada kata alaihim. Nah, di sini alaihim kepada mereka. Ada berapa kata di sini, Umi? Dua. Betul, Mumtaz. Ada dua kata. Kata apa aja? Alai. Iya, alai dan him. Him. Betul, alai dan him. Alai. Di sini kalau dia tidak ada ya sukunnya maka dibaca ala. Ala. Ya, Atas. ala. Pada. Iya. Ala ini adalah huruf apa? Huruf jar. Huruf jar, Mumtaz. Nah, kata setelahnya di sini ada domir apa? Him. Domir him. Ya, kenapa him kasro? Karena sebelumnya ada huruf jar dan dia harokat munasibah. Di sini ada ya sukun ya. Ya. Nah, maka di sini huruf haknya itu menyesuaikan. Harusnya hum alaihim. Ya, tapi karena di sini ada ya, maka menyesuaikan harokatnya menjadi kasroh. Alaihim. Aslinya alai itu ala pada huruf jar. Tambah ya sukun tuh kenapa saja? Karena dia bersambung dengan domir, Umi. Oh, gitu. Ya, karena dia bersambung dengan domir. Jadi kalau alai pasti alaihim. Iya, tapi di Al-Quran tuh kalau tidak salah ingat Ana ya, itu ada satu kata itu yang alaihum. Alaihum. Itu kalau Ana tidak salah ingat itu sepertinya di juz 26. Oh, ada kekecualiannya kali ya? Ada Iya, kekecualian. ada pengecualiannya. Di luar kaidah ya. Iya, jadi kayak setiap kaidah nahwu itu selalu ada pengecualian itu, Mi. Biasanya kan begitu depannya ya sukun kan him langsung kasroh ya. Ini alaihum gitu ya. Iya. Nanti kalau pas baca ayat juz 26 ya, itu sambil pelan-pelan nanti ketemu di situ. Suratnya nggak jelas. Ana nggak ingat, Umi. Antara pertengahan dari awal juz 26, kalau tidak surah Al-Ahqaf itu surah Muhammad ya. Kalau nggak salah ya. Kalau Ana nggak salah ingat.
Ya, insya Allah Nanti coba dicari, dilihat Al-Ahqaf ya. atau surat Muhammad. Tapi artinya sama, alaihum, Malaikatuan. alaihum, Sama alaihim. artinya. Oh, sama. Oh, Sama. iya, Itu iya. jadi kayak segi apa namanya kaidah bacaan qiraah gitu. Oh, iya, iya. Cara, Pengecualiannya. iya. Mm-mm. Baik, Nanti Ustazah. juga coba Ana sambil cari ya. Ana ingat-ingat. Insya Allah. Nanti sambil umat lainnya mungkin pas lagi baca di surat Al-Ahqaf atau Muhammad ya. Iya, Al-Ahqaf. Sebentar, Ana kok penasaran gitu. Hmm. Tadi pas baca di Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf, surat 46 ya, 46. Al-Ahqaf. Iya, Ana Al-Ahqaf juga 46. ya, tapi nanti Muhammad, kalau ketemu ya iya. Umi ya. Nah, kalau ketemu nanti Iya. kalau tahu ayatnya berapa. Nah, kita Iya, lanjutkan Ustazah. dulu ya. Baik, Iya. Iya. barakallahu fiik. Di sini tadi semuanya mabni ya. Alaihim ala mabni ala sukun. Mabni tandanya sukun, himnya juga mabni tandanya sukun yang dilihat di sini. Nah, berikutnya nomor 3 toiron. Umi nomor 3, siapa Umi nomor 3? Isim, Umi Lehem. Ustazah. Isim. Iya, cirinya apa Umi? Ada tanwin. Iya, tanwin, isim ya, tanwin. Nah, terus kemudian ini mu'rab atau mabni? Toiron. Mu'rab kayaknya ya. Punten. Mu'rab. Mu'rab apa? Marfu, mansub, majrur? Mansub. Ala fathah. Mansub. Iya, Mumtaz. Di sini mansub ya. Mansub. Ini termasuk isim mufrad. Mansub, fathah. Mansub. Mumtaz. Barakallahu fiik, Umi Yayan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Amin wa iyakum. Eyang Endro. Eyang. Ababila. Apabila Iya. fi'il Ustazah. Fiil. Iya, kenapa? Iya. Apa cirinya Eyang fiil? Ciri-cirinya tidak ada kasroh. Tidak ada Tanwin ya. fathah. Nah, ini nanti itu kemarin kita masuk ke pembahasan ghairu munsharif. Masih ingat ya? Yang mu'rab. Nah, ini dia memang tidak boleh ditanwin. Nah, berarti dia masuk ke apa? Isim apa fiil? Fi'il. Isim. Oh, saja bisa isim di mana? Iya, Eyang. Ini masuknya isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bertanwin. Jadi, kita lihat dari segi makna pertama. Ini yang pertama, toiron itu burung. Ya. Toiron itu burung. Kemudian artinya setelahnya itu yang berbondong-bondong. Nah, ini berarti dia sifat dari burung tersebut. Nah, sifatnya apa? Sifatnya berbondong-bondong. Jadi kalau sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, ini ababil ini sebagai sifatnya. Sedangkan toiron itu adalah yang disifati. Kalau diinikan tuh orangnya, bendanya ya, yang disifati. Jadi, kenapa di sini tidak sama yang toiron tanwin padahal sifat dan yang disifati itu harus sama, sama-sama tanwin, sama-sama fathah. Karena yang ababila ini termasuk isim ghairu munsharif atau tidak bertanwin seperti itu. Bisa dipahami sampai sini, Eyang? Insya Allah. Ya. Jadi ini isim. Nah, termasuk isimnya apa? Mabni atau mu'rab? Mabni. Kalau mu'rab ya. Jadi kalau banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hurufnya ada 6. Jadi kalau hurufnya ada 6 itu kebanyakan dia mu'rab. Dia mu'rab. Ya. Berarti ini isimnya mu'rab. Nah, kemudian kalau mu'rab dia marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Kalau marfu kan domah Eyang. Ini fathah. Berarti Apa namanya?
Mansub. Mansub. Mansub, mumtaz ya. Di sini dia adalah isim yang mansub. Ya, ini nanti masuknya ke jamak taksir. Jamak taksir. Nah, barakallahu fiik yang jazakillah khair. Saja. Kita lanjutkan kata tarmihim. Silakan Umi berikutnya, Umi Feki. Mipeki. Kalau tidak ada berikutnya Umi Saya ya Ustazah. pindah. Tarmihim. Tarmihim. Karena depannya ta ini masuk ke fiil bukan Ustazah? Mumtaz. Fil apa? Tarmihim belakangnya ya sukunnya ya. Ya sukun berarti Iya. Fiil. Ini tandanya pertama ada huruf mudhari ta. ya Berarti Ustazah. masuk mufid. Fiil Mudhari. mudhari. Nah, fiil mudhari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fiil mudhari. Sebentar. Sahihul akhir. Kemudian yang kedua fiil mudhari ya, sini. Mudhari dibagi menjadi 3. Yang pertama fiil mudhari sahihul akhir. Kemudian yang kedua fiil mudhari af'alul khamsah. Apa sih ini banyak banget istilahnya gitu ya, Mat? Enggak apa-apa. Nanti awal-awal tuh memang seperti ini, nanti lama-lama terbiasa. Yang ketiga, enggak perlu dihafal dulu, cukup sebagai pengingat saja. Fiil mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Taib. Kita tadi sampai mana? Tarmihim ya. Di situ kita lihat ada ya sukunnya. Ada ya sukunnya. Nah, ya berarti ya sukun tadi itu ciri-ciri huruf apa? Anita tadi. Alif, wawu, ya sukun. Ciri apa? Huruf apa tadi? Huruf-huruf mudharaah. Modora. Apa sih? Huruf mudharaah, haruf ilat astagfirullah. Mudharaah. Huruf ilat ya. Huruf huruf ilat. ilat. Jadi ketika kita berjumpa kata seperti ini, contohnya tarmihim. Wah, ini ya-nya sukun ya. Uksina sebelumnya tarmihim itu ada berapa kata di situ? Ada 2 Ustazah, tarmi dan him. Mumtaz. Jadi kalau kita tuliskan di sini seperti ini. Tarmi. Sahih ya. Tarmi sukun ya-nya. Kemudian ditambah dengan apa? Dengan Him. him Ustazah. Iya. Tarmi dan him. Maka kita lihat tarmi ini berarti diakhiri oleh huruf illat. Maka jenis fi'il mudhari yang manakah kata tarmi ini di antara ketiga yang barusan Ana tuliskan? Mudhari sahihul akhir, mudhari af'alul khamsah, mudhari mu'tal akhir. Bedanya apa Ustazah? Nah, kalau sahihul akhir itu berarti tidak ada huruf illatnya. Kalau af'alul khamsah itu nanti yang dia bersambung dengan apa? Wawul jamaah, kemudian alif isnain dan ya mutaqatabah. Contohnya apa tadi? Yaj'alani, yaj'aluna itu termasuk dari af'alul khamsah. Yaj'alu masuknya sahihul akhir. Nah, sedangkan fi'il mudhari mu'tal akhir berarti dia fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illah. Maka di sini tarmi masuknya ke dalam fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal itu sama dengan illah. Huruf illah tadi ya, huruf illat atau illat biasanya kita nyebutnya tuh. Jadi huruf illatnya apa di sini? Alif ya atau wawu?
Eh, Tarmi. oh iya. Di sini ya Ustazah. Ya. Iya, huruf ilahnya adalah huruf ilah ya. Jadi fi'il mudhari mutal akhir itu nanti ada 3. Ada yang berakhir dengan alif, ada yang berakhiran dengan ya, ada yang berakhiran dengan wawu. Nah, di sini tarmi itu berakhiran dengan huruf ilah ya. Ya, jadi kata tarmihim di sini termasuk fi'il mudhari mutal akhir. Baik, bisa dipahami sampai sini? Bisa Ustazah. Apa Ustazah? Jadi tadi kalau yang af'alul khamsah itu apa Ustazah maksudnya? Af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain, contohnya yaj'alani. Ya, kemudian bersambung dengan wawul jamaah, yaj'aluna. Kemudian bersambung dengan ya'ul mukhatabah, taj'alina. Nah, nanti pembahasan di fi'il mudhari lebih detailnya. Baik Ustazah. Jadi, Kira khairan Ustazah. wa jazakillah khair. Tayyib, tarmi berarti di sini nanti masuknya adalah fi'il mudhari yang dia adalah fi'il yang mu'tal akhir dan mu'rob. Nah, di sini tarmi di situ dia marfu ya. Tanda rofanya dengan domah muqaddarah. Harusnya tarmiyu karena orang Arab itu bila sebelumnya itu kasroh, kemudian setelahnya ada domah itu katanya berat ya, mengucapkannya itu berat. Maka di sini domahnya itu muqaddarah, tidak tampak atau ditakdirkan dengan domah. Intinya dia tidak ditulis dengan domah. Seperti itu. Roma yarmi. Di sini tarmi ya, yang melempari mereka. Jadi kata aslinya fi'il madinya apa Ustaz ya? Roma yarmi. Oh, Roma. Iya. Roma. Fi'il madinya. Ya, di sini Roma yarmi. Roma. Pakai alifnya alif bengkok ya Umi ya. Oh ya, Roma. Roma. Yarmi. Nah, di sini tarmi itu dia untuk apa? Domir anta bisa ya, anta. Sama domir anti. Coba dilihat bihijarotin. Oh ya, di sini berarti dia diibaratkan karena bihijarotin. Sebentar. Domir. Ya, di sini fa'ilnya itu takdirnya adalah hiya karena tak ya. Tak ini menunjukkan hiya. Berarti tayyib. Di sini himnya berarti dhamir yang mabni. Tayyib umat, ada yang mau ditanyakan? Ini qadarullah waktunya kok sudah habis cepet banget ya kalau belajar nih, subhanallah. Iya. Ustazah Terasa ya berarti Ustazah. kalau di fiil itu tuh nggak selalu kan maksudnya kita kalau misalnya lihat rumusnya kan seperti yang apa kalau mudhorik itu tadi yang ya ja'alu gitu ya. Kemudian ya ja'alani gitu kan. Terus kemudian ya ja'aluna. Kan kalau ini kayak dipotong gitu ya Ustazah. Berarti istilahnya memang ada kaidahnya juga ya Ustazah sebetulnya di dalam. Ya, jadi fiil itu menurut bangunan hurufnya ada yang sahih, ada yang mu'tal. Nah, kata tarmi ini termasuk fiil yang mu'tal. Jadi dia ada huruf ilatnya. Kayak misalnya doa, bahasa Arabnya apa? Doa. Iya. Doa. Da'a yad'u. Ya, meminta. Yad'u itu untuk fiil mudhari'nya. Da'a. Nah, di sini dia ada huruf ilat alif. Nah, jadi nanti rumusnya itu juga berbeda lagi atau wazan ya yang disebut dengan wazan. Da'a yad'u. Roma yarmi. Seperti fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu.
Semua fi'il mudhari itu memiliki wazan baik yang sahih maupun yang mu'tal. Kalau selama ini kita yang masih mempelajari yang ini ya, yang sahihul akhir. Jadi intinya dia tidak ada huruf ilahnya. Nah, nanti kalau masuk pembahasan huruf ilah itu wazannya agak sedikit berbeda. Walaupun tetap yang dipakai juga fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Cuman nanti strukturnya itu agak berbeda. Insya Allah nanti kita detailkan kalau sudah di waktunya di fi'il mu'tal ya. Baik, Ustazah. Jazakallah khairan, Ustazah. Amin, Mbak ya. Silakan yang mau bertanya lainnya. Umi Ari, Umi Nini, Umi Rosi. Ustazah, Ana izin bertanya di luar ini. Ustazah beli Qurannya di mana? Enak benar ya, ada perkata dan jelas ya Ustazah ya. Oh, ini Umi ya. Ini aplikasi. Kalau Oh, mau aplikasi. Quran, iya. Kalau mau Quran terjemahan itu Al-Fatih. Nanti Umi coba cari. Al-Fatih ya Ustazah ya. Ukurannya Al-Fatih. A5 ya Ustazah. Ada yang besar Umi. Yang besar kali itu ada. Jadi ada 3 ukuran. Ada yang kecil. Nah, memang Ustazah. Saya mau yang buat perkata dibawa-bawa Ustazah. Buat dibawa A5 ya sedang Ustazah ya, buat belajar. yang dibawa-bawa ya. A5 itu yang paling kecil itu ya, yang sejari itu, yang segenggam tangan itu bukan sih Umi? Enggak, bukan Ustazah. Dia yang seukuran Kayak buku tulis ya? Iya, benar. Iya, itu ya, ada itu. Sekitar berapa ya? 100 apa berapa gitu? Apa Al-Fatih pokoknya cetakannya Ustazah ya. Al-Fatih. Soalnya banyak yang lain tapi Al-Fatih. rapat-rapat. Iya, Al-Fatih. Al-Fatih. Ini memang dia dari segi rasamnya Rasam Utsman, cuman bukan yang ikut ini ya, cetakan Madinah ya. Nah, kalau di cetakan Madinah, alamnya di sini, ini kan Hamzah, ada Hamzahnya. Coba Umi nanti lihat di Qur'annya. Ya, iya, ada iya. Hamzahnya. Nah, itu bedanya. Jadi kita harus ambil ini, sambil pegang 2 mushaf. Jadi untuk mencocokkan. Misalnya nih, Arsalah ini juga ada Hamzahnya di sini, Umi. Mana-mana. Oh iya. Ababil juga ada Hamzahnya. Ya nggak? Nah, ya, seperti itu. Terus kemudian kalau Hamzah wasal ini nggak ada ya. Biasanya di sini ada ininya ya. Ini ya. Rasul Sat ya. Ini juga di ashabi ini juga ada hamzahnya. Oh, nah, Ustazah. Ya. Nah, jadi untuk biar nggak bingung antara alif, ini kok diharokati alif katanya alif itu nggak pernah ada harokatnya gitu ya. Nah, berarti itu hamzah. Hamzah, nah Ustazah. Ya. Jadi saya kalau pegang yang seperti ini, yang perkata begini, saya sambil pegang yang rosem ininya. Yang apa cetakan Madinahnya. Nah, Ustazah. Ya. Jadi begitu. kita Ustazah bisa dua mushaf kita bisa bandingin kelihatan bedanya di situ. Betul. Jadi yang satu itu untuk fokus ini ke ayat perkata ini. Biasanya ini membantu sekali kalau kita mau hafalan Umi. Ya. Jadi kita hafalannya itu nggak kosong. Terus kemudian kita di support sama kita paham bahasa Arab itu insya Allah meminimalisir kesalahan jali. Misalnya seperti ini. Kita lupa nih. Bi ashaba apa bi ashabu ya? Oh, ternyata kalau kita paham huruf, kalau kita paham bahasa Arab, kita tahu ini huruf jar ini berarti isim setelahnya, kata setelahnya pasti harokatnya kasroh. Bi ashabil fil, seperti itu. Terus misalnya lagi, ya, alaihim, nggak mungkin alaihum. Atau yang alaihim tadi yang Anda katakan di juz 2 itu ya, 26 tuh tadi. Nanti coba umat semuanya cari, kalau ketemu nanti kita diskusi di grup ini, apa namanya di grup ya. Itu juga sama, alaihim. Ini pasti kasroh. Kemudian ini, setelahnya misalnya lagi ya, nah ini, bihijarotin, nggak mungkin bihijarotan. Nggak mungkin, kenapa? Ada huruf jar. Nah, itu kalau kita paham bahasa Arab. Jadi kita bisa untuk mensupport hafalan kita. Dengan apa? Dengan itu tadi ya, menghubungkan antara kaidah yang udah kita pelajari sama ini. Terus misalnya lagi, tarmihim, nggak mungkin kita bacanya tarmihum atau tarmahum, ya, pasti tarmihim. Karena kita tahu setelah huruf mimnya ini di situ ada ya-nya, maka kita bacanya pasti kasroh. Tarmihim. Nah, terus kemudian nanti kalau kita belajar masuk di maf'ulun bi atau objek, ini alam yaj'al kaidahum, nggak mungkin kaidahim atau kaidihim,
ya. Di sini nggak mungkin kasroh. Karena ini sebagai apa? Objeknya. Jadi kalau kita udah tahu fiil, udah tahu fa'ilnya, udah tahu kata kerjanya, udah tahu pelakunya, nggak pasti udah clear tahu. harokatnya Ustazah ya. Insya Allah. Nah, itu belajar nahu itu untuk Mm-mm. meminimalisir dari kesalahan jali. Apa? Masya Harokat. Nah, seperti itu. Nah, ya kita di sini lihatkan belajar bahasa Arab agar kita terhindar dari kesalahan jali, kesalahan memberi harokat. Ya, kalau mungkin ummahat yang menghafal, nah itu sangat membantu sekali proses hafalan kita. Karena kita nggak sekedar sebuah pelafatan. Kita tahu kaidahnya, kita tahu maknanya, kita terapkan dalam hafalan kita. Biasanya, bismillah ta'ala, itu yang akan menancap dalam ingatan kita, Umi. Masya Allah, Masya Allah. Nah, seperti itu. Tapi perlu proses Ustazah, pelan-pelan ya Ustazah. Iya, prosesnya memang panjang. Ya, kita tidak menunggu hasil yang instan ya, ibaratnya. Jadi memang proses belajarnya itu panjang, maka yang bersabar dia yang akan berhasil bismillah ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Ustazah, Iya, Umi. Ustazah Afan, grup ini kan belum dipelajari pembahasan fiil. Bagaimana kalau fiil dulu dipelajari di halaman 49 apa 50 gitu. Jadi nggak belum ini belum di Iya, jadi tadi itu maksudnya begini. Nggak langsung di apa namanya di Al-Quran gitu. Maksudnya di ini dulu diterangkan dulu yang pembahasan fiilnya Ustazah. Iya, jadi itu gini tadi maksudnya Umi. Sebelum kita masuk ke materi, itu di sini dikasih gambaran dulu seperti itu. Jadi besok ketika masuk materi itu kita udah punya gambaran. Nah, besoknya lagi, pekan depannya lagi kita baru praktek. Nah, tadi jadi besok ketika kita sudah masuk kepada pembahasan kaidah, itu kayak kita udah punya bayangan, nggak blank sama sekali. Nah, seperti itu tadi maksudnya. Kita jelaskan sedikit demi sedikit karena kita udah mau memasuki fiil dan di sini ternyata banyak sekali fiil yang kita jumpai. Nah, besok, pekan besok itu sebagai pengulangan dari apa yang sudah kita jelaskan sedikit di sini hari ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk saya tahunya hari ini tuh pembahasan mengenai fiil, jadi nggak langsung dipraktekkan gitu. Iya lah Mbak Saumi. Nah, biasanya seperti itu. Kalau di kelas Kamis itu gini, Ustazah enak langsung praktek daripada kaidah ya. Nah, iya memang karena kita langsung tahu jenisnya. Oh, nggak meraba-raba lagi. Oh, ini ternyata namanya fiil toh. Ini namanya fiil mudhari yang shahihul akhir. Ini fiil mudhari yang mu'tal akhir. Ini fiil mudhari yang afalul khamsah. Nah, seperti itu. Jadi kadang memang masing-masing ya. Ini karena metode metode penerapannya lain. Nah, barangkali yang memang suka yang kaidah dulu baru praktek itu memang ada. Terus barangkali juga ada yang dikasih langsung ke contohnya baru dikasih kaidah itu juga ada. Nanti bagaimana ummahat semuanya aja. Yang penting ummahatnya paham. Seperti itu. Ya, jazakallah. Insya Allah pekan depan kita ulang masuk ke fiil. Nah, Ustazah. Masya Allah. Ya, semoga sedikit ini sebagai pembukaan. Besok kita di pertemuan pekan depan masuk ke pembahasan fiil sudah ada gambaran. Oh, seperti ini, gitu. Insyaallah. Kemudian yang kaidah tentang isim mu'rab, itu juga harus dimurojaah ya Umi ya, biar tidak terlupa. Paling tidak murojaahnya 30 menit sebelum kita belajar. Atau setelah kita belajar seperti ini, misalnya masih bingung, dilihat dulu catatannya, atau mungkin ini sudah di screenshotin tadi maksudnya apa ya. Terus nanti misalnya kalau masih bingung, boleh bertanya di grup. Silakan di screenshot ini tadi maksudnya apa ya Ustazah. Berarti yang tabel-tabel itu lebih baik di ini ya Ustazah ya, disalin atau di print misalnya ke buku tulis terus ditempel di meja ya Ustazah, biar inget terus Mas. Betul. Nah, sepertinya sudah mensarankan seperti itu ya, atau mungkin kalau setiap kelas sudah pada mengeprint ini yang sudah saja. Baik. Atau enggak mungkin kalau enggak sempat print berarti tulis di kertas apa itu A4 ya Umi ya,
atau letter tuh. Gitu. Baik, Masya Allah. Van ya mengambil waktunya 15 menit Ummahat semuanya. Ya, Jazakumullah khair yang sudah berhadir pada hari ini. Semoga dengan sebab niat dari awal kita masuk ke kelas ini agar kita bisa memahami kitab tuntunan hidup kita ya, Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah mudahkan kita memahami setiap pembelajaran di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah jumpa lagi pekan depan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustazah Umar. Selalu Ustazah. Khairan katsiran Umi semua. Sampai jumpa lagi pekan depan ya. Jamnya kembali jam 10 ya semuanya. Insyaallah. Insyaallah.